Salah satu peristiwa paling tragis di chapter Jujutsu Kaisen baru-baru ini tidak lain adalah kematian Satoru Gojo di tangan Ryomen Sukuna dan Shikigami Mahoraga. Dalam minggu-minggu sejak kematian Gojo, para penggemar dengan putus asa berteori tentang kebangkitan dan kembalinya Gojo dengan cara, bentuk apapun yang dapat mereka benarkan. Demikian pula dengan dirilisnya chapter manga terbaru Jujutsu Kaisen, teori lain muncul berkat komentar spesifik dari Kenjaku dalam peristiwa terbitan tersebut. Meskipun teori ini bukanlah teori baru yang dibuat semata-mata dari komentar Kenjaku, teori ini menjadi jauh lebih meyakinkan sejak terbitan sebelumnya. Sekarang banyak penggemar Jujutsu Kaisen yang sebenarnya berkonflik mengenai apakah Gojo akan kembali pada akhir seri ini atau tidak. Bahkan tak sedikit juga yang menganggapnya Gojo sudah meninggal. Meskipun para penggemar mungkin tidak mengetahui secara pasti bagaimana nasib akhir Gojo selama beberapa waktu, teori terbaru ini memberikan argumen yang kuat atas kembalinya Gojo pada akhirnya, dan kebangkitannya itu berkaitan dengan kekuatan barunya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bangkitnya Gojo dengan kemunculan teknik barunya, yaitu green dan white atau hijau dan putih. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Teori Jujutsu Kaisen terbaru tentang kebangkitan Gojo mengklaim bahwa dia akan menerima teknik kutukan baru setelah kembali. Yang mana sebelum itu untuk kebangkitan Gojo, seperti yang sudah diberikan hint atau clue pada chapter 239, yang mana Kenjaku bertarung dengan Hazenoki dan menghancurkan lehernya dengan menusukkan beberapa kutukannya. Dan itu berfungsi agar Hazenoki tidak bisa menggunakan kutukan pembalik karena Kenjaku sudah menghancurkan lehernya, yaitu satu-satunya jalan untuk mengalirkan kutukan pembalik yang pusatnya berada di otak, sehingga Hazenoki tidak bisa memulihkan tubuhnya dengan kutukan pembalik. Dan scene di manga tersebut memberikan foreshadowing atau clue jika Gojo kemungkinan besar masih hidup, karena pusat dari kutukan pembalik itu sendiri berada di otak. Namun, karena Gojo tidak terbunuh akibat dipenggal dan hanya tubuhnya yang ditebas, kemungkinan Gojo akan masih sempat menggunakan teknik kutukan pembaliknya. Atau mungkin jika teori ini tidak benar, bisa jadi Gojo memang akan bangkit kembali dengan hal yang berbeda dari pemulihan kutukan pembalik. Tapi selain itu, ada juga teori lain tentang kebangkitan Gojo yang baru-baru ini, yaitu klub pertarungan Kenjaku dan Takaba chapter 242 dan 243. Sementara pertarungan yang sedang berlangsung antara Kenjaku dan penyihir komedian Fumihiko Takaba dalam chapter terbaru dari manga Jujutsu Kaisen chapter 242 penuh dengan elemen-elemen humor, dan dari situ secara halus memperkenalkan beberapa petunjuk yang menunjukkan kembalinya Gojo Satoru. Dan chapter ini diakhiri dengan sebuah adegan yang berlatar belakang panggung di mana aksi komedi terakhir Takaba akan berlangsung. Di sini Takaba terlihat berbagi panggung dengan Geto. Menariknya, latar ini menyerupai gambar yang menampilkan Gojo dan Geto berbagi panggung di Jujutsu Kaisen chapter 77 yang berjudul Kematian Dini bagian 2, yang mana itu dapat menyiratkan potensi kembalinya Gojo. Kemudian, Takaba memiliki teknik kutukan yang cukup tangguh yang mampu membengkokkan hukum dunia dan menimpa kenyataan. Tekniknya ini memungkinkannya untuk mewujudkan sesuatu dari ketiadaan hanya dengan membayangkannya saja. Kenjaku juga menegaskan bahwa teknik terkutuk Takaba setara dengan Gojo, penyihir terkuat di era saat ini. Dan chapter 242 mengungkapkan bagaimana teknik Takaba dapat mempengaruhi pikiran orang-orang di sekitarnya, mengubah persepsi mereka selama pertarungannya dengan Kenjaku, dan memanipulasi imajinasi dan pikiran orang lain, serta mengambil ingatan mereka. Dan teknik ini disebut sebagai resonansi jiwa oleh Kenjaku. Nah, untuk cara kebangkitan Gojonya, ada kemungkinan teknik pengubah realitas Takaba ini memiliki potensi untuk membangkitkan Gojo. Namun menghidupkannya kembali melalui teknik seperti itu kemungkinan besar hanya bersifat sementara. Nah, dari situ para penggemar Jujutsu Kaisen telah menyajikan beberapa teori menarik tentang kembalinya Gojo, bersama dengan spekulasi tentang kekuatan barunya. Selama arc kuis di chapter 242, pertanyaan yang diajukan pada awalnya tampak acak. Namun, para penggemar menemukan kolerasi antara jawaban kedua, yaitu Hardon dan teknik Gojo. Nah, dalam fisika, Hardon ini terdiri dari 3 warna, yaitu merah, biru, dan hijau. Dan sebagian warna tersebut
mirip dengan teknik merah dan biru milik Gojo yang membentuk ungu ketika digabungkan. Menurut hipotesis ini atau teori ini, Gojo setelah bangkit kembali mungkin akan membuka kunci teknik hijaunya, dan kemungkinan bisa menjadi teknik putih setelah menggabungkan ketiganya. Nah, bisa dikatakan karena teknik hijau ini akan Gojo dapatkan di kebangkitannya yang kedua ini, seperti halnya Red yang didapatkannya setelah kebangkitannya yang pertama saat melawan Toji, ada kemungkinan Gojo akan mendapatkan hijaunya melalui alam bawah sadarnya saat bertemu dengan teman-temannya. Dan mungkin karena Gojo akan pergi ke utara, dia akan mendapatkan pencerahan sehingga hal itu membuat Gojo mendapatkan teknik hijau. Lalu, teori lain juga menyatakan bahwa Gojo melambangkan Dhyani Buddha, yaitu nyanyian Pramita juga merujuk pada agama Buddha. Ini menunjukkan bahwa Gojo yang mirip dengan Buddha, bahwa dia akan muncul kembali setelah mendapatkan pencerahan. Selain itu, fakta bahwa Sukuna menyebutnya sebagai seorang Bonpu yang belum tercerahkan di chapter 230, dipasangkan dengan Gojo yang bergerak ke utara setelah kematiannya, mendukung teori ini, yaitu sama seperti Buddha yang pergi ke barat untuk mencari pencerahan. Di sisi lain, tentang kemungkinan besar kekuatan baru yang akan dimiliki Gojo saat kebangkitannya, seperti disebutkan pada teori penggemar di Twitter. Evolusi terbaru dari teori Jujutsu Kaisen ini jauh dari yang pertama, yang awalnya dimulai berkat beberapa karya seni dari Gege Akutami. Teori yang dijuluki teori teknik putih ini pertama kali didasarkan pada sebuah karya seni yang menampilkan Gojo, Yuji Itadori, Kenjaku, dan Ryomen Sukuna. Para beberapa fans menegaskan bahwa karya seni ini melambangkan pertarungan terakhir serial tersebut di Gojo versus Kenjaku dan Yuji versus Sukuna. Selain itu, teori ini merujuk pada sampul volume kompilasi keempat, seri Jujutsu Kaisen, yang memperlihatkan cahaya putih yang datang dari telapak tangan Gojo. Beberapa contoh cahaya putih yang lain berasal dari tangan Gojo juga direferensikan dalam anime dan manganya, serta karya seni yang terkait seperti sampul ini, yang mana ada gambar Gojo di samping Yuji yang sedang melemparkan teknik putihnya. Lalu, selain komentar terbaru dari Kenjaku, karya seni Gege Akutami yang terbaru yang menampilkan Gojo di samping Yuji sudah pasti menjadi bukti kembalinya Gojo. Dan juga, chapter Jujutsu Kaisen terbaru semakin menyatakan bahwa teori ini akan semakin benar, dengan Kenjaku yang merujuk kepada partikel Hardon selama acara chapter tersebut pada acara kuis yang diciptakan Takaba. Nah, di sisi lain, dalam fisika, Hardon dikatakan terdiri dari 3 keadaan warna, yaitu merah, biru, dan hijau. Untuk mendapatkan warna putih, ketiga warna tersebut harus digabungkan. Selain itu, dalam acara permainan yang dibayangkan oleh Takaba dan berubah menjadi kenyataan saat bersama Kenjaku, kita melihat bahwa pembawa acara yang ada di bayangan Takaba mengajukan pertanyaan tentang partikel fisika nuklir. Sebagai balasannya, Kenjaku langsung menjawab bahwa kelompok partikel subatom yang menciptakan reaksi kuat disebut Hardon. Dan dalam teori fisika, Hardon juga terbuat dari quark yang memiliki 3 warna, yaitu quark merah, biru, dan hijau. Nah, jika Gojo berhasil mendapatkan warna hijau, seperti biru dan merah bisa menjadi ungu. Jika Gojo telah mendapatkan hijau, maka dia bisa mendapatkan teknik barunya, yaitu putih, yaitu gabungan dari merah, biru, dan hijau, seperti pada partikel Hardon. Dan juga untuk teknik warnanya ini pernah ditampilkan di animenya setelah kebangkitan Gojo yang pertama, yang mana saat memberitahu tekniknya kepada teman-temannya, Gojo sempat memutarkan pensilnya, dan di situ ada berbagai macam warna dari energi terkutuknya, yaitu merah, biru, putih, dan kemudian hijau. Nah, dari klip tersebut, penjelasan tentang teknik putih dan hijaunya milik Gojo ternyata sudah dikeluhkan di animenya, yang mana teori ini juga sangat mendukung untuk kebangkitan Gojo dan juga kekuatan barunya. Selain itu, dalam ilustrasi Gojo, Kenjaku, Yuji, dan Sukuna, ketiga warna tersebut terlihat dan digunakan sebagai warna utama ilustrasi, bersama warna ungu yang merepresentasikan teknik terkutuk milik Gojo. Gojo juga terlihat di tengah-tengah ilustrasi tersebut, atau lebih spesifiknya, adegan dia menatap Prison Realm selama arc insiden Shibuya. Dan juga seperti teori para fans, seperti halnya dia kembali dari alam penjara, karya seni terbaru itu merupakan petunjuk untuk kembalinya Gojo dari kematian. Dan para penggemar Jujutsu Kaisen yang mendukung teori tersebut juga menyatakan lagi bahwa hal ini semakin mendukung ide Gojo versus Kenjaku pada akhirnya. Karena Gojo sempat berhadap-hadapan dengan Kenjaku tidak lama setelah adegan arc Shibuya atau setelah lolosnya Gojo dari Prison Realms.
Dan demikian juga pilihan yang tampaknya disengaja untuk menempatkan Gojo di tengah-tengah ilustrasi tersebut yang ada Kenjaku, Sukuna, dan Yuji. Bukannya Yuji yang ditempatkan di situ, tetapi Gojo. Dan itu semakin menunjukkan kepada para penggemar bahwa Gojo memang akan kembali dengan teknik terkutuknya yang baru. Dan demikian adalah pembahasan tentang teori kebangkitan Gojo yang juga berkaitan dengan teknik kutukan barunya, yaitu hijau dan putih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.